Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Eliardawati Tumanggor, NIM 0320210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Marilah yang pertama itu otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum dan batang otak. Yang pertama itu otak besar atau cerebrum. Di sini letaknya. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Di belahan kanan dan belahan kiri ini, masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Dan yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Di sini letaknya. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga itu batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan otak tengah. Yang pertama ada medula oblongata. Medula oblongata ini terletak di sini. Ini di sini. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit, panjangnya sekitar 2,5 cm dan menuju dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua itu ada pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak, antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Dan yang selanjutnya otak tengah. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Dan yang kedua itu sumsum tulang belakang. Di sini sumsum tulang belakang terletak memanjang dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Di sini sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing
saraf tepi yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan kaki, dan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf kranial. Syaraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial terdiri atas beberapa syaraf, yaitu yang pertama syaraf olfaktorius. Di sini letaknya ada di sini. Merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Dan yang kedua saraf optik. Di sini merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini merupakan syaraf sensorik. Impuls terdiri dari batang dan kerucut retina. Dibawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Dan yang ketiga itu syaraf oculomotorius. Di sini letaknya. Merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Dan yang keempat syaraf traklear. Di sini letaknya. Ini. Syaraf adalah syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Yang kelima itu ada syaraf trigeminal. Di sini syaraf kranial terbesar merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Dan yang keenam syaraf abdusen. Di sini merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Dan yang ketujuh ada syaraf fasial. Di sini merupakan syaraf gabungan. Dan yang kedelapan itu ada syaraf vestibulococlearis. Di sini hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Dan yang kesembilan syaraf glosopharyngeal. Di sini merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk wicara dan menelan serta kelenjar saliva paratoid. Dan yang ke-10 saraf vagus. Di sini merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Dan yang ke-11 syaraf aksesori. Di sini merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Dan yang ke-12 syaraf hipoglosal. Di sini termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Dan masuk ke syaraf spinal. Syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radik dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radik dorsal ganglion, 2 radiks bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Yang pertama syaraf serviks. Syaraf serviks ini ada 8 pasang. Di sini, ini ke sini.
Dan yang kedua, saraf toraks ada 12 pasang. Ini ke sini. Dan yang ketiga, syaraf lumbal 5 pasang di sini. Dan yang selanjutnya saraf sakral ini juga ada 5 pasang di sini. Dan yang terakhir itu ada saraf koksigis, ini 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen invertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada informasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO merupakan inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki tiga bagian berbeda yang memungkinkan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu yang pertama itu kita masuk ke bagian dendrit. Di sini dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Dan yang masuk kita ke akson. Akson ini berada di sini. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Dan yang terakhir itu kita masuk ke ujung saraf. Ujung saraf berada di sini. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Sekian penjelasan saya tentang sistem saraf. Terima kasih.